Brace ini memiliki komponennya seperti yang ada pada gambar ini ya. Kalau kita lihat ada beberapa komponen yang tersusun di dalam Brace-nya. Anatominya ini yang pertama adalah guide for teeth. Guide for teeth ini adalah panduan untuk kesejajaran gigi. Ini ada bentuk-bentuk seperti gigi mulai dari gigi incisivus sampai dengan gigi premolar dan gigi molar. Satu. Nah, ini panduan untuk gigi bisa beroklusi normal. Sehingga yang awalnya ada misalignment gitu ya, jadi crowding, malposisi, rotasi sedikit-sedikit gitu ya, rotasi ringan-ringan itu bisa kembali ke posisi normalnya. Yang kedua labial dan buccal shield, ini di bagian labial dan di bagian buccal. Fungsinya adalah untuk mencegah interposisi bibir dan pipi sebagai alat untuk intersepsi, menghalangi otot-otot bibir dan pipi sehingga kalau ada ketidakseimbangan otot bibir ataupun otot pipi tidak akan mempengaruhi rahang dari pasiennya. Dan juga memberikan sedikit tekanan pada gigi depan yang tidak sejajar atau tidak eh, ada malposisi ya sehingga nanti bisa bergerak ke posisi yang normal. Lalu ada tongue tack, ini biasanya di depan dan posisinya itu di atas ya, bukan di bawah. Jadi Brace ini kan satu alat yang digunakan dengan menggigit, rang atas dan rang bawahnya menggigit ya. Dan posisi tangteknya ini di atas. Posisinya di papilla retroincisif, bertindak sebagai stimulus proprioseptif ke ujung lidah sehingga lidah ini kita arahkan untuk letaknya di arah tangkek ini sehingga otot lidah itu bisa terlatih untuk bisa memperbaiki postur dan posisi lidahnya. Ada lip bumper untuk mencegah interposisi bibir dan pipi dan memberikan sedikit tekanan pada gigi depan yang tidak sejajar. Lalu ada tanggar. Tanggar ini di bagian dalam ya, hampir sama seperti bukan shield tapi di posisinya di dalam. Fungsinya untuk mencegah desakan dan interposisi lidah. Sehingga lidah ini dipaksa untuk berada di posisi yang sebenarnya, yang aslinya, yang seharusnya. Dan akhirnya bisa merangsang pernafasan melalui hidung dan mencegah kebiasaan buruk lainnya, seperti tongue thrusting contohnya. Brace ini punya beberapa jenis alat ya. Ada yang untuk junior, biasanya ini digunakan untuk gigi susu ya, primary dentition usia 3 sampai 6 tahun. Lalu for kids, ini untuk usia mixed dentition, gigi bercampur antara 6 sampai 10 tahun. Untuk teens, fungsinya digunakan pada saat gigi permanen mulai tumbuh ya, mulai berkembang antara usia 10 sampai 15 tahun. Lalu ada juga untuk interseptif kelas 3 untuk pasien dengan rahang bawahnya yang terlalu maju ya, atau sehingga nanti bisa diperbaiki posisinya. Digunakan pada mixed dentition 5 sampai 12 tahun. Lalu permanent dentition kelas 3 untuk gigi-gigi permanen 12 tahun ke atas ya kalau misalkan kondisi skeletalnya kelas 3. Dan juga beberapa yang lainnya ya, beberapa contoh alat lainnya ini untuk yang adults juga ada untuk permanent dentition 15 tahun ke atas. Tetapi tentunya ya tetap pada usia tumbuh kembang akhir ya. Bukan yang usia 10-50 tahun itu masih bisa menggunakan alat ini, itu tidak bisa. Dan juga ini untuk kids broad itu untuk yang butuh melebaran rahang ya, jadi rahangnya sempit ini ya, untuk anak-anak yang rahangnya sempit. Lalu bisa juga digunakan bersamaan dengan bracket atau behel ya. Ini Mayo Brace for Braces pada usia mix ataupun permanent dentition 8 tahun ke atas. Mayo Brace bekerja dengan cara yaitu membantu anak ya itu dengan membiasakan bernafas melalui hidung. Sehingga nafas yang awalnya dari mulut itu bisa berubah kebiasaannya menjadi bernafas melalui hidung. Yang kedua, mengkoreksi posisi lidah dalam keadaan istirahat sehingga tidak bisa
mendorong ataupun, mmm, apa ya, berposisi di posisi yang tidak tepat sehingga nafas dan juga perkembangan otot dan perkembangan rahangnya menjadi optimal. Yang ketiga, mengkoreksi cara penelanan yang awalnya penelanannya salah itu bisa diperbaiki dan juga menjaga posisi bibir secara bersamaan. Ini cara kerja Mayo-Brace di terutama di fase-fase awal ya. Ini contoh alatnya yang teens untuk remaja di T1 dan T2. Ini kita lihat T1 ini lunak ya. Kalau T2 ini agak lebih keras sedikit ya karena di bagian tengahnya ini ada rangkai. Sehingga nanti bisa memperbaiki lebar rahangnya ya. Oleh eh, agak sempit ya, dipaksa untuk bisa berkembang menjadi sesuai dengan lengkungnya ini. Mayo brace terutama yang untuk teens ya ini dapat dilakukan lebih awal dari diperkirakan semula. Dapat dilakukan di awal usia 3 tahun. Jadi tidak hanya di usia-usia 10 tahun, 12 tahun seperti alat fungsional eh, yang tahap akhir ya. Ya, tetapi ini bisa digunakan semudah mungkin, sekecil mungkin misalkan sudah mulai muncul adanya kelainan pada rahangnya. Lalu dengan cara mengatasi kebiasaan fungsional yang salah dan juga mengajarkan anak untuk bernafas melalui hidung mereka, mengistirahatkan lidah dengan benar di area langit-langit dan juga menelan dengan benar dan melanjutkan dengan memperlebar rahang sehingga tumbuh dengan ukuran yang penuh dan tepat. Cara pakainya, mayobres ini digunakan selama 1 jam setiap hari, ditambah waktu malam saat tidur. Jadi totalnya ya 8 jam ya dan saat tidur dan juga 1 jam dan 1 jam pada siang hari atau pada sore hari. Nah itu silakan bisa digunakannya kapan ya. Jadi tidak harus saat sekolah gitu digunakan ya. Jadi paling tidak 9 jam digunakannya. Nah, mayobres ini Eee, serangkaian alat ya, jadi tidak hanya satu alat, tetapi ada beberapa fase alat yang digunakan untuk mengkoreksi keseluruhan, dari mulai memperbaiki kebiasaan buruknya sampai dengan memperbaiki posisi giginya. Ini contoh dari tahapan perawatan MyoBrace, yang kita lihat sini adalah MyoBrace for Teens atau untuk remaja. Ada 4 fase yang perlu dilewati. Yang pertama adalah fase T1 ini fungsi utamanya adalah sebagai habit correction untuk memperbaiki kesalahan dalam hal memiliki bad habit. Contohnya tongue thrusting, lidahnya berposisi tidak normal, berposisi melalui mulut, gitu ya. Lalu untuk T2 digunakan untuk arch development untuk memacu pertumbuhan rahang ya sehingga akan tumbuh di posisi yang normal. Yang ketiga, dental alignment, nah ini kerangkanya lebih keras lagi ya, sehingga bisa mendorong gigi ke posisi yang lebih normal. Keempat, retention fungsinya ya untuk mempertahankan posisi rahang dan juga mempertahankan posisi giginya, sehingga sudah kondisi yang sudah baik itu akan berlanjut terus. Nah, tetapi seringkali myobras ini tidak hanya sampai sini saja, kalau misalkan ada perlu finishing lebih lanjut untuk posisi gigi dan posisi malposisi gigi, kontak gigi yang kurang baik, itu bisa dilanjutkan dengan alat cekat, dengan behel sehingga nanti posisinya akan lebih optimal kembali. Sekian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas atensinya dari adik-adik semua. Semoga yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami ya dan juga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.